Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bahas mengenai pengendalian kualitas secara statistik atau statistical quality control. Kalau kita lihat di buku, pembahasan mengenai statistical quality control atau statistical process control itu ada di bab 6, di suplemen 6, halaman 245. Silahkan nanti dicek dan dipelajari. Sekarang kita lihat dulu video berikut. Kalau Anda perhatikan, kira-kira apa ini tujuannya menabrak-nabrakan mobil di tembok gitu ya? Nah, ini salah satu bentuk inspeksi atau uji ya, uji dari mobil Chevrolet mengenai kekuatannya. Oke, sekarang kita melihat video berikutnya. Nah, ini adalah pembuatan fritole ya, pembuatan kentang fritole makanan snack. Ya, kita lihat prosesnya, kita percepat aja ya. Oke. Nah, ini adalah mengambil sampel. Jadi, sebagian kecil dari prosesnya itu diambil, kemudian dicatat dari sisi ketebalannya. Oke, lalu tadi yang diambil sampelnya itu dicatat ya, dicatat dalam tabel ya. Oke, lalu dia mengambil sedikit dari sampelnya untuk diuji ya, diuji, kemudian kita lihat ditimbang ya, ditimbang, kemudian kita lihat ini sampelnya dirusak ya, sampelnya dirusak, ditimbang, kemudian juga dicek kadar garamnya dicek dengan mengambil sebagian kecil dari sampelnya. Berapa kandungan garamnya sekian persen dicatat ya. Kemudian dikumpulkan ya, dianalisis ya. Oke, kita lihat dicatat lalu digambarkan ke dalam grafik. Kita sudah melihat dua macam video, yang satunya tentang video tes mobil Chevrolet yang ditabrakkan ke mobil. Satunya adalah video mengenai fritole, bagaimana fritole itu mengambil sampel produknya, kemudian untuk diuji dan dites. Nah, berkaitan dengan dua video ini, saya akan menjelaskan mengenai inspeksi. Ada dua jenis inspeksi, yaitu full inspection dan acceptance sampling. Kalau full inspection itu pengawasan menyeluruh. Artinya, memeriksa setiap unit input atau output. Ini cocok jika biaya kerusakannya tinggi, itemnya heterogen, waktunya tersedia, inspeksi tidak merusak item dan biaya reasonable. Contohnya kalau di industri aeroscape ya, misal aerospace ya, misalkan pesawat terbang ya. Kalau kita perusahaan akan menjual pesawat terbang, maka semua pesawat yang dijual perlu diuji cobakan karena tidak merusak item dan biayanya reasonable. Lalu kalau sampling ya, kedua contoh video tadi menunjukkan acceptance sampling atau sampel penerimaan. Jadi kita itu melakukan pengujian dengan hanya mengambil sampel aja secara random. Jadi jika volume itemnya besar dan homogen seperti fritole tadi ya, mobil juga begitu. Kemudian waktunya terbatas, inspeksi merusak item, biaya kerusakannya tinggi. Jadi kalau kita lihat tadi contohnya, kalau yang fritole tadi kan juga merusak item, mobil juga merusak item. Nah ini cocok menggunakan acceptance sampling. Lalu
Kita masuk ke Statistical Process Control. Apa itu SPC? SPC adalah suatu proses untuk memantau standar dengan melakukan pengukuran dan tindakan korektif suatu produk atau layanan yang sedang diproduksi. Kemudian di dalam SPC kita mengenal bagan kendali kontrol atau control chart, yaitu presentasi grafis dari data proses dari waktu ke waktu. Minggu yang lalu kita telah bahas tentang Total Quality Management. Nah, SPC atau grafik control chart ini, bagan kendali atau control chart itu merupakan salah satu alat TQM atau TQM tools. Lalu berkaitan dengan statistical process control, ini kita mengenal ada ukuran kualitas itu ada dua macam, yaitu control by attribute dan control by variable. Kalau control by attribute, ini karakteristik produk itu tidak bisa diukur atau dievaluasi dengan hanya dievaluasi dengan respon baik, buruk, enak, tidak enak, iya, tidak. Nah, maka kalau kita menggunakan ukuran kualitas atribut, ini alat ukurnya adalah P chart dan C chart. P itu proporsi, C itu jumlah cacat atau kerusakan per unit. Kemudian kalau control by variable, itu karakteristik produk dapat diukur dengan bobot, panjang, volume, waktu, dan seterusnya. Misalnya, tinggi badan itu bisa diukur dengan ukuran yang sangat bervariasi. Kemudian berat badan itu juga bisa diukur, indeks prestasi, dan seterusnya. Ini kita menggunakan X chart dan R chart. Nah, berkaitan ke bagan tadi ya, bagan kendali atau control chart bagian kiri bawah, itu kita mengenal ada 3 hal, yaitu UCL atau upper control limit, kemudian yang tengah itu min, yang bawah lower control limit atau LCL. Jadi batas kendali bawah, batas kendali atas, kemudian yang tengah itu adalah rata-rata. Nah, titik-titik yang ada di sini itu menunjukkan pengukuran. Seperti tadi pada saat kita mengukur di Frito-Lay tadi, ditimbang satu persatu ya, sampelnya, kemudian dicatat, lalu digambarkan ke dalam titik-titik. Lalu P-chart. P-chart ini proporsi digunakan untuk karakteristik produk yang dapat dinyatakan baik atau rusak menggunakan proporsi. Rumus upper control limitnya adalah seperti ini, lower controlnya adalah seperti ini. Kemudian standar deviasi bisa diukur dengan rumus yang ada di layar. Kemudian kalau C-chart itu digunakan untuk produk yang memiliki kerusakan lebih dari 1 per unit. Misalnya jumlah mahasiswa yang tidak lulus setiap kelasnya ada 2 orang atau 3 orang, itu C-nya. Kalau R itu range, itu selisih antara yang terbesar dengan yang terkecil. Kemudian kalau X-chart itu menunjukkan rata-rata. Jadi UCLX sama dengan X ditambah A2 kali R, LCLX sama dengan X minus A2 kali R. Nah, nilai D4, D3, A2, A2 itu bisa kita lihat di tabel dari buku ya.